Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang membuat kuesioner menggunakan skala Likert dan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu analisis validitas dan reliabilitas. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Oke. Untuk yang pertama, di sini seperti yang kita lihat adalah langkah-langkah membuat kuesioner. Langkah pertama masuk ke dalam link. Untuk lebih cepat masuk ke Google Formulir, cara klik enter pada keyboard seperti gambar di bawah ini, seperti gambar berikut. Baiklah, selanjutnya langkah kedua, klik kosong pada format seperti gambar di bawah ini. Kita klik kosong yang ini. Langkah berikutnya, kemudian ketik judul kuesioner Anda pada kolom pertanyaan tanpa judul seperti gambar di bawah ini. Kita bisa mengetikkan di sini judul kuesioner kita di sini. Langkah yang keempat, kemudian untuk membuat nama lengkap responden, kita klik opsi pada pojok kanan, pilih jawaban singkat seperti gambar di bawah ini. Baiklah, di sini kita akan untuk membuat nama lengkapnya. Di sini kita bisa memilih ini jawab singkat. Oke, untuk langkah kelima, untuk menambah pertanyaan, kita klik tanda tambah seperti gambar ini, pada gambar berikut. Langkah yang keenam, isikan kolom pertanyaan dengan pertanyaan Anda, lalu buat opsinya. Untuk menambahkan opsi, klik tambahkan seperti gambar di bawah ini. Kita bisa mengklik tambahkan seperti gambar yang ada. Kemudian yang ketujuh, inilah hasil dari kuesioner yang kita lakukan dari tahapan di atas seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya hasil jawaban kuesioner dalam skala Likert. Ini dia pertanyaan pertama. Setujukah Anda bahwa aplikasi Facebook tepat untuk berbisnis online? Di sini, skor Likert pada pertanyaan pertama dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju atau SS itu 5 responden kita kali 5, itu sama dengan 25. 5 responden itu yaitu 50% yang menjawab sangat setuju, maka dikali 5. Dikali 5 ini maksudnya nilai dari sangat setuju itu adalah 5. Jadi hasilnya 25. Jawaban setuju itu 5%, kita buat 5 responden, karena nilai dari setuju itu adalah 4, kita kalikan 4, hasilnya 20. Sedangkan jawaban kurang setuju itu 0, tidak ada. Jawaban tidak setuju tidak ada. Jawaban sangat tidak setuju juga tidak ada. Maka jumlah total skor pada pertanyaan pertama yaitu 45. Skor maksimum 10 dikali 5 itu sama dengan 50. 10 kali 5 itu adalah 10 itu jumlah respondennya, 5 itu skor tertinggi Likertnya. Maka 10 dikali 5 sama dengan 50. Skor minimumnya yaitu 10 dikali 1. 10 itu jumlah respondennya, 1 itu skor terendah Likertnya. Indeks persen, total skor dibagi skor maksimum dikali 100. Maka indeks persennya 45 dibagi 50 dikali 100. Maka hasilnya yaitu 95%. Baiklah, untuk hasil jawaban pertanyaan yang kedua, itu untuk rumus skala Likertnya itu sama dengan pertanyaan yang pertama, hanya berbeda dari persentase jawaban pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga juga sama dengan cara penyelesaiannya sama dengan pertanyaan yang pertama. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang keempat, indeksnya 82%. Pertanyaan yang kelima, indeksnya 84%. Pertanyaan keenam, indeksnya 80%.
Pertanyaan 7, indeksnya 80%. Pertanyaan 8, indeksnya 85%. Pertanyaan 9, indeksnya 88%. Dan pertanyaan 10, indeksnya 94%. Inilah gambar dari rekap data responden dari kuesioner dalam skala Likert. Inilah gambar datanya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke analisis validitas menggunakan program aplikasi SPSS. Dari hasil rekap jawaban kuesioner dalam skala Likert di atas, dapat kita buat uji dalam bentuk analisis validitas dan reliabilitas, seperti contoh soal di bawah ini. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pemanfaatan Facebook di bidang bisnis. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden, seperti data di bawah ini. Baiklah, seperti data berikut. Selanjutnya, langkah yang pertama, kita lengkapi variabel view seperti pada gambar berikut. Langkah yang kedua, masukkan data pada data view seperti gambar di bawah ini. Oke, lanjut. Langkah yang ketiga, kemudian sort menu, analyze, pilih korelasi, klik kiri menu bivariate seperti gambar di bawah ini. Langkah yang keempat, lalu pada dialog, butir-butir pada kotak kiri dimasukkan ke kolom variabel. Pada correlation coefficient, pilih version. Pada kotak dialog test significance, pilih one-tiled. Selanjutnya, klik OK. Langkah yang kelima, setelah itu muncul tampilan output seperti gambar berikut. Selanjutnya, agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, klik kanan atau double klik pada tabel output, pilih pivot, edit, kemudian pilih pivoting trying. Akan muncul gambar di bawah. Pindahkan kotak di kolom ke layar dan kotak statistik di row ke kolom. Oke, lanjut langkah berikutnya. Terlihat hasil yang lebih rapi. Ingat, pada variabel kedua yang dimunculkan adalah total. Yang kita munculkan adalah totalnya. Inilah analisis dari uji coba validitas. Untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one-tiled, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapatkan interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara form butir 1 dan total adalah 0,001 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 2 dan total adalah 0,083 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 3 dan total adalah 0,004 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 4 dan total adalah 0,030 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form 5 dan total adalah 0,023 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 6 dan total adalah 0,024 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 7 dan total adalah 0,005 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 8 dan total adalah 0,009 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 9 dan total adalah 0,181 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 10 dan total adalah 0,033 yang berarti P kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kecil dari
0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 2, 4, 5, dan 9 tidak signifikan karena P besar dari 0,05. Maka dari itu butir pertanyaan 2, 4, 5, dan 9 bisa dikatakan tidak valid. Oke, selanjutnya. Sedangkan butir 1, 3, 6, 7, 8, dan 10 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir P kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1, 3, 6, 7, 8, dan 10 bisa dinyatakan valid. Oke, untuk selanjutnya kita lihat analisis reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Ini dari hasil rekap jawaban kuesioner dalam skala Likert di atas, dapat kita buat uji dalam bentuk analisis validitas dan reliabilitas, seperti contoh soal di bawah ini. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui pemanfaatan Facebook di bidang bisnis. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji coba dulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden, seperti data di bawah ini. Oke, langkah yang pertama, lengkapi variabel view seperti pada gambar berikut. Langkah yang kedua, masukkan data pada data view seperti gambar di bawah ini. Pilihan menu Analyze, sort ke bawah, pilih menu Scale, kemudian klik menu Reliability Analyze, seperti gambar berikut. Oke, langkah yang keempat, muncul kotak dialog, masukkan butir ke dalam box item, kemudian tekan OK. Oke, langkah yang kelima, akan muncul hasil output seperti gambar di bawah ini. Di sini bisa kita lihat Cronbach alfanya 753. Oke, selanjutnya analisis. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10 dalam kurung 0 n sama dengan 10 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alfa Cronbach adalah 0,753 dengan jumlah pertanyaan 10 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Dalam kurung P sama dengan 0,05. Dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alfa Cronbach sama dengan 0,753, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat. Baiklah, demikian penjelasan dari cara pembuatan kuesioner, penggunaan rumus skala Likert, dan penggunaan aplikasi SPSS dalam analisis validitas dan reliabilitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.